Woi cuy, di video kali ini gue pengen unboxing, just unboxing. Jadi buat lo yang nonton sampai menit akhir nggak usah nagih. Bang, perakitannya mana? Karena untuk perakitannya ntar gue buat. Kita di sini fokus dulu main buat unboxing. Ya, jadi di sini adalah truk Volvo FH16 520 sleeper cab. Yang sleeper cab ini artinya bukan biasanya ya. Truknya itu dia ada tempat tidur ya cuy. Ada beta di belakang. Terus kita ngomongin sedikit soal miniatur yang gue punya ini. Ini skala 1:24. Lu bisa lihat sini keterangannya dan lain-lain. Di sini nggak dapat kontainernya ya. Jadi cuman kepalanya aja, tractor headnya aja, cuman mobilnya aja, nggak ada sambungannya. Dan ini gue beli harganya 1.100.000. Lu bisa lihat label harganya di situ. Gue nitip ke temen gue, dia kirimin ke gue, dan gue terima langsung. Gue bikin videonya karena gue nggak sabaran buat ngerakit men. Tapi videonya terpisah karena gue ingin mengilhami rasa unboxing mainan mahal ini cuy. Kalau disamain sama iPhone, dia seharga iPhone 6 biasa. Yang batangan. Dan ya, lo pernah lihat gak sih truk beginian aslinya di jalan? Kalau pernah, coba lo tulis dong di kolom komentar masuk atau enggak di Indonesia. Cuman kalau buat truk Volvo yang agak lama, seri lama, gue pernah ketemu cuy. Waktu gue jalan-jalan ke Sumatera lewat Sitinjau Lawik, di situ ada beberapa truk yang lewat dari pabrikan Volvo. Dan ini 1:24, menurut gue size 1:24 bagi gue terlalu kecil. Karena biasanya gue itu buat mainan truk gue itu skala 1:20 yang paling kecilnya. Dan ya ternyata sekarang gue punya lagi yang super kecil bagi gue 1:24 dari pabrikan Italeri. Sebenarnya sih gue pengen ngembat yang dari pabrikan Tamiya, cuman ya you know lah, untuk pabrikan Tamiya itu rata-rata di Indonesia yang masuk itu RC truknya langsung cuy. Dan untuk dari segi price-nya rata-rata yang tractor head, model tractor head gitu, itu 7 jutaan sampai di atas 10 juta. Bahkan ada yang jual hampir nyentuh 20 juta. Jadi menurut gue harganya masih nggak make sense banget. Jadi ya gue beli beginian dulu dibandingkan gue beli RC truk yang langsung harganya melonjak tinggi. Ya udah kita unboxing dulu deh daripada gue banyak bacot. Tapi gue penasaran sih. Dan gue juga pengen sih beli truk Tamiya. Tapi menurut tuh ya, gue kan udah punya ini truk Tamiya 1 Mercy 1850. Menurut lo truk apaan nih yang bakal gue beli? Tapi budgetnya nggak lebih lah dari 20 juta cuy. Cuman soalnya menurut gue kalau buat mainan di atas 20 juta terlalu over harganya. Cuman kalau masih di bawah 20 juta menurut gue masih worth it lah buat sebuah RC truk skala 1:14. Dan ya, di dalam boxnya ini ada instruction manualnya, jelas hitam putih. Padahal gue udah ngebayangin ini instructionnya. Biasanya kan gue kan hobi banget beli miniatur Italeri tuh zaman-zaman dulu, zaman-zaman anak-anak TikTok belum lahir gue udah beli. Itu biasanya diecast lagi, sorry. Miniatur mereka tuh ada kayak flyernya beberapa produk mereka gitu cuy, berwarna kayak majalah gitu. Itu resepnya gue ngeliatnya. Dan ini untuk instructionnya warna hitam putih, nggak berwarna. Di sini lu bisa lihat, anjir, decal-decalnya ini cuy, detail banget men. Sini ada engine-nya, terus ada perakitan chassisnya, ada bannya, gardannya, terus ada kabinnya juga. Ya, ini instructionnya kelar sampai di situ untuk instruction. Ini decalnya. Dan menurut gue paling mager proses pemasangan miniatur itu, yaitu pemasangan nikel ya. Sumpah mager banget. Pertama gampang banget patah, kedua mempresisikannya itu wah gila cuy, mager banget pokoknya ngerjainnya. Dan ya ini packingan pertama yang gue pegang, packingan dalam maksud gue. Dan untuk piece ini dia lebih ke body bagian luar ya, warna putih ya. Tapi kalau gue lihat dari instruction manualnya tadi, sekilas gue lihat-lihat kan sebelum gue rekam, gue lihat dulu. Sorry, gue potong. Ini untuk ban detail banget. Tapi sayangnya kayak nggak ada logo Bridgestone, Michelin gitu kan, karena mereka kayaknya nggak punya lisensinya. Jadi padahal kalau ada decal begitu enak banget buat foto-foto makro gitu kan. Dan gue biasanya kalau meskipun beli yang bagian miniatur itu yang udah berwarna gitu kan, warnanya sama. Ini kan warna boxnya warna putih. Tadi lu lihat kan bodinya warna putih juga. Itu emang lebih bagus dicat. Dianjurin emang dicat, di instruction manualnya juga dicat. Dan ini bagian dalam cabinnya seperti ini.
gue nggak tahu cuy ini bagian atas atau bagian bawah. Dan buat permasalahan perkabin-kabinan, sumpah gue buta banget masalah perkabin-kabinan truk. Memang gue tuh hobi truk, suka truk gara-gara gue pernah diajak bokap gue ke pabrik truk. Gue lupa pabrik truk apa namanya ya, karena gue masih bocah banget, masih sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD. Dari situ gue hobi banget ngegambar truk-truk gitu kan, ke bawah sampai gue bangkotan, sampai gue jomblo akut kayak sekarang. Tetap aja hobi banget gue truk. iPhone gue logo wallpapernya truk juga, wallpaper laptop gue truk juga. Dan ini kalau ini lu bisa lihat di sini, lumayan detail. Dan wah ada satu yang gue suka nih. Engine-nya ini emang sih nggak terlalu detail, tapi lumayan detail. Cuman ada turbo-turboannya tadi, anjir, detail juga ya. Itu turbo, khusus turbonya itu mungkin nanti bakal gue cat sedikit ala-ala chrome gitu kali ya. Wah keren sih, gue udah ngebayangin gitu. Tapi gue nggak ngejamin ya, gue nggak jamin hasil project gue ini bakal perfect 100%. Maklumin aja gue masih pemula, jadi ya udah. Ini gardannya men, ini gardannya. Gue kalau ngeliat gardan truk tuh gemes banget men. Untuk ban, ya gue kira sih bannya udah chromean gitu ya, kayak RC truk Tamiya kan, kalau kita beli udah chrome dari sana ya nggak perlu dicat. Tapi ternyata nggak, harus dicat dulu. Tapi emang cat aslinya juga nggak chrome juga. Tapi kalau nggak dicat itu ban kelihatan banget plastikannya cuy. Jadi mau nggak mau harus dicat. Nah ini dia nih cuy, engine-nya men, detail. Dan ini kabin bagian dalam udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi total yang didapat ya udah semua ini cuy, dengan harga 1.100.000. Dan menurut gue ya dari segi harga terus dengan apa yang didapat, sebenarnya sih kalau lu emang nggak fanatik banget sama miniatur, menurut gue sih rugi. Karena dengan harga 1.100.000 lu tuh masih bisa dapat mainan yang bisa banget ngibur lo. Salah satu contohnya kayak RC yang belum propo banget, buat offroad-offroadan itu udah banyak banget jual dengan harga 400-500 ribu, udah 4-wheel drive tapi belum propo. Terus kalau propo mungkin harganya sejutaan atau mendekati sejuta ya. Terus kayak RC helikopter juga bisa. Tapi kalau lu emang cinta banget sama truk atau emang lu suka banget sama ngerakit gitu, menurut gue dengan apa yang didapat dengan harga 1.100.000 itu ya masuk akal sih. Karena dia lumayan detail. Pertama, untuk bannya dia nggak ban plastik, melainkan pakai ban karet. Dan menurut gue itu salah satu kelebihan juga, karena ketika kita pajang, kita megang gitu kayak keset-keset karet gitu, enak cuy. Terus ya, alasan kedua gue, tadi yang pertama ya, gue nggak tahu. Pokoknya alasan berikutnya kenapa gue beli miniatur ini, kan gue tuh sekarang lagi mendalami RC khusus truk ya, konten khusus truk. Jadi tuh gue harus lebih tahu detail-detail truk tuh kayak gimana. Mulai dari perintilan mesinnya bentuknya seperti ini, terus mulai dari bodinya seperti ini. Jadi karena gue gabut juga di rumah kan, jadi ini iseng-iseng buat kerjaan gue juga daripada nonton bokep terus kan. Dan menurut gue apa ya, banyak informasi tentang detail-detail truk yang belum gue dapat. Akhirnya gue mikir gimana ya cara nyari ilmunya ya, tapi sambil gue lakuin aktivitasnya. Oh iya, gue mikir, yaudahlah gue beli miniatur aja. Gue cari-cari, gue suruh teman gue titip ke teman gue, karena teman gue tuh rumahnya di deket Jakarta banget, deket pinggiran Jakarta banget. Jadi dia bisa nyari-nyari di situ, dan kebetulan habis dia dapat, dia dikirim ke gue. Nah setelah itu ya udah gue jadiin video unboxing seperti ini cuy. Jadi karena gue memang lagi khusus mendalami konten khusus RC truck, banyak beberapa komponen detail truk itu tuh yang nggak ada di RC. Karena RC itu lebih mengutamakan tempat dudukan servonya lah, tempat baterainya lah, dan lain-lain. Jadi menurut gue makanya wajar juga sih kalau lu komplain, bang itu kurang real bang, posisi bannya kurang lebar, posisi bannya kurang ini, terus dan lain-lain. Dan iya, inti videonya adalah, akhir videonya maksud gue cuy, untuk perakitannya di channel kedua gue. si Asu ini ya, aduh gimana ya, promosi lagi videonya, udahlah videonya gak jelas, entah apa yang di unboxing, promosi lagi di akhir video. Jadi ini channel kedua gue, banyak yang bilang juga ini watch bukan, terus kayak channel watch, ini channel kedua gue men.
Jadi untuk perakitannya nanti gue taruh di channel kedua gue upload situ. Mungkin sekitar sehari atau 2 hari lah paling lama setelah gue upload video ini lo bisa lihat video perakitannya di sini. Dan ya sekalian lo mampir aja, kalau lo sudi, kalau bisa sih sudi lah ya, bantu-bantu gue. Sekalian aja lo sikit-sikit lah kalau sudi sih, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Channel kedua gue linknya ada di deskripsi di bawah video ini men, atau link videonya.